Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mustika Permata dengan NIM 2021-31088 dari kelas Basis Data C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial untuk membuat report, tabel, query, dan form pada akses. Langsung saja, di sini pertama-tama tekan share screen. Nah, saya akan memilih blank database. Saya beri nama KAI. Lalu pada tabel pertama, caranya itu seperti ini untuk membuat tabelnya. Di sini terdapat beberapa tabel. Yang pertama itu ada tabel transaksi, tabel detail, tabel pelanggan, dan juga tabel kereta. Jadi di sini langsung saja yang pertama yaitu tabel kereta. Pada tabel kereta ini terdapat kode kereta, lalu terdapat nama kereta, dan juga rute keberangkatan. Data type kode kereta yaitu saya menggunakan short text. Nama keretanya saya menggunakan long text. Rute keberangkatannya juga menggunakan long text. Di sini short text-nya saya atur menjadi 25. Selesai. Setelah itu saya akan membuat tabel baru. Tabel yang berikutnya yaitu tabel pelanggan. Dengan kode pelanggan. Lalu ada NIK dan nama. Kode pelanggannya itu short text, lalu NIK-nya itu menggunakan number, namanya itu menggunakan long text. Short text-nya ini saya atur menjadi 25. Oke. Lalu selanjutnya saya akan membuat tabel lagi, yaitu tabel transaksi. Di tabel transaksi ini terdapat nomor kode pemesanan, lalu kode pelanggan, nomor belangku, jam, tanggal, harga, jasa bayar, dan total bayar. Ini untuk kode pemesanannya itu short text 25, lalu kode pelanggannya itu sama, short text juga 25 seperti yang tadi. Nomor bangkunya itu menggunakan short text. Nomor bangkunya itu cukup 5 saja. Jamnya itu menggunakan date or time. Tunggu, ini ditekan dulu. Date or time, formatnya dipilih di sini. Lalu jamnya itu sama, date or time, formatnya short time. Harga itu menggunakan currency,
jasa bayar, short tax 50, total bayar, calculate, di mana harga ada kasih ini sebagai tabel transaksi. Nah, setelah itu kita buat tabel baru dengan nama detail. Isi dari tabel detail itu ada kode pemesanan, kode kereta, itu keberangkatan. Ini 25, dan rute keberangkatannya kita cocokkan dengan yang di kereta. Long text. Nah, setelah itu baru kita atur untuk primary key-nya. Caranya seperti ini. Kita pilih yang ingin dijadikan primary key, lalu kita beri seperti ini. Ini juga. Di sini ini akan saya beri primary key. Ada pemesanan. Ya, sudah. Setelah itu ada bagian eksternal. Setelah itu kita tutup dulu ini. Yes. External data, database to relationships. Ini kita masukkan semua. Lalu kita hubungkan. Nah, untuk kode pemesanan dihubungkan dengan kode pemesanan enforce, create. Lalu kode kereta dihubungkan dengan kode kereta, create. Kode pelanggan kita hubungkan dengan kode pelanggan. Create. Oke. Ini bisa ditukar seperti ini. Nah. Oke. Setelah selesai, lalu kita membuat query. Query di sini saya akan langsung menggunakan query wizard. Pada query-nya ini langsung saya masukkan semua. Next. Dan saya akan membuat satu query lagi.
Di sini akan pada bagian detail ini, query report yang akan saya buat ini, saya akan memasukkan ada kode pemesanan, terus ada nama kereta, dari tabel kereta, dan tabel pelanggan akan saya masukkan nama pelanggan. Oke, begini. Setelah itu, saya akan membuat form. Saya menggunakan form wizard. Di sini langsung saya masukkan semua. Lalu pada bagian view, design view, di sini saya akan menambahkan button, di mana buttonnya itu dapat digunakan untuk add, lalu untuk menambahkan data, menyimpan data, dan juga menghapus data. Record operations, add new record. Next, akan saya beri nama add. Seperti ini. Lalu saya tambahkan lagi untuk mendelete. Next. Dan satu lagi untuk save. Ini. Di sini kita bisa mengatur untuk ukurannya, letaknya, dan lain-lainnya. Ini kita juga bisa mengedit untuk tulisannya, itu tidak berpengaruh nantinya. Ini kita bisa edit-edit sesuai kita maunya bagaimana.
Setelah selesai, kita save. View. Nah, di sini kita bisa mencoba untuk memasukkan data-data yang akan kita masukkan. Contohnya di sini akan saya buat seperti ini. Bu. Di mana untuk kode pemesanannya yaitu AG2JKY. Oke, ini untuk kita bisa mengisi sesuai kita mau bagaimana ya. Kode pelanggannya yaitu P0101, nomor bangku 1B, dengan tanggal, misalnya di sini kita pilih 30 bulan 03 2023 jam 15.00 dengan pembayaran dengan seharga 350.000. Nah, terus dengan jasa bayar M-Banking BCA. Save. Oke, nah sebelum itu kita tidak lupa untuk mengisi data-data yang ada di sini ya. Jadi kita harus memasukkan data yang terdapat di sini dulu. Di tabel kereta itu kita masukkan jenis-jenis kereta yang ada. Pertama ada K1 Api, itu kereta Argo Bromo. Rute keberangkatannya Jakarta Surabaya. Lalu ini K2 Api Anggrek Jakarta Jakarta. Oke. K3 Api Cempaka Bandung Semarang. Oke. Save. Lalu di tabel pelanggan jangan lupa dengan kode pelanggan P01 ini 357808130. Ini terserah saja gimana namanya, Adinda. Terus pelanggan 02 357203456 Musika. Udah kita save. Nah, baru di formnya tadi baru bisa kita save. Nah, jadi saat pada formnya ini kita save, maka pada transaksi query dia akan menampilkan data yang sudah kita inputkan tadi. Seperti ini. Langsung masuk deh, gitu. Nah, terus tapi pada bagian detail ini kan belum diisi. Nah, jadi kita juga harus membuat formnya lagi. Satu form lagi. Kita ulangi step yang sama dengan pada saat membuat form untuk transaksinya. Jadi ini di sini. Ini kita rapi-rapikan aja. Terus jangan lupa kita buat buttonnya.
Core operations, delete. Nah, kita ulangi step yang sama dengan pada saat membuat di transaksi. Seperti ini, di sini kita coba tambahkan kode pemesanannya sesuai dengan yang pertama tadi. Jadi ada AG 2 JK GY JK GY JK, oh salah, JK GG. Nah, begini. Tunggu gitu. Ya, betul. Dengan nama keretanya yaitu dua rute keberangkatan Jakarta Yogyakarta. Nah, saat udah tersave seperti ini, nanti di bagian detail ini dia akan langsung otomatis keluar. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat report dari data yang sudah kita buat. Caranya yaitu klik create, lalu kita buat report wizard. Nah, di sini kita bisa memilih data-data apa saja yang akan kita tampilkan ke dalam report. Di sini saya akan menampilkan ada kode pemesanan, terus nama kereta, lalu akan saya masukkan rute keberangkatan, lalu rute keberangkatan, terus setelah itu pada bagian query transaksinya, saya akan memasukkan tanggal, jam, nomor bangku, nama di sini itu adalah nama pemesannya, lalu saya masukkan harga, jasa bayar, dan total bayar. Next. Nah, di sini kan saya pilih layoutnya itu yang kolumnar dengan orientation portrait. Next, di sini saya beri nama report ticket. Finish. Nah, maka dia akan menampilkan seperti ini. Nah, untuk merapikannya itu kita tinggal pilih seperti ini. Bukan. Untuk merapikannya itu kita pilih di bagian sini, view design view. Di sini saya akan membuat tampilannya itu semirip mungkin dengan yang ada di
desain tiket KAI. Mari kita coba. Tiket kereta. Lalu kode pemesanannya itu saya pindah di bagian atas ini. Seperti ini. Nah, tiket kereta ini akan saya edit. Dua, empat. Oke. Ini coba right. Nah, seperti ini. Setelah itu, input. Pada bagian ini kan kayak tidak rapi gitu kan. Nah, jadi caranya itu kita harus atur supaya dia jadi rapi itu bagaimana. Jadi kita bisa kayak gini caranya. Setelah kita samakan semua panjangnya, lalu kita bisa blok ini. Supaya seperti ini. Begini dengan formatnya kita juga bisa atur aja langsung. Begini juga. Nah, kita bisa coba lihat lagi hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya nanti. Jadi di sini menampilkannya, nah ini kan masih belum rapi seperti ini. Ini kita bisa ubah, bisa kita lebarkan lagi, kita edit lagi. Nah, ini kan terpotong. Nah, kita lebarkan begini. Oke. Terus untuk yang ini kita bisa bold. Coba. Kita bisa ganti warna layarnya itu jadi begini mungkin. Atau
Terserah kita mau bagaimana. Ini juga bisa kita buat seperti ini. Nah, seperti inilah hasil reportnya nanti pada akhirnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bukan, masih kurang satu lagi. Jadi pada bagian total bayarnya ini kan masih menampilkan 00. Nah, karena saya tuh inginnya tuh agar total bayarnya itu tuh menampilkan sesuai harga yang ada di sini. Maka caranya itu seperti ini. Jadi kita buat, ups, so, here. Nah, seperti inilah dia nanti hasil akhirnya. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.